Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Info Sehat kembali menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Dan info sehat kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang sering dijumpai oleh masyarakat, namun kadang dianggap remeh oleh masyarakat. Walaupun nantinya penyakit ini dapat menjalar ataupun dapat menjadi penyakit yang lebih berbahaya lagi. Yaitu tema kita hari ini adalah gigi berlubang. Nah, untuk membahas gigi berlubang kita akan berbincang bersama narasumber kita, yaitu adalah Dr. Gigi Erwan Naufal. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak. Apa kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap untuk berbincang mengenai gigi berlubang ya, dokter? Insya Allah, siap. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada untuk dapat bertanya langsung kepada Dr. Gigi Naufal, Dr. Gigi Erwan Naufal mengenai gigi berlubang. Langsung telepon ke 0711313454. Baiklah, dokter, yang pertama ini adalah gigi ya, dokter ya. Gigi ini sangat penting tentunya untuk keberlangsungan hidup manusia ya, dokter ya. Nah, fungsi penting dari gigi itu sendiri apa sih, dok? Tadi secara garis besar Mbak Alda ada beberapa fungsi gigi. Yang paling utama adalah fungsi pengunyahan. Jadi gigi merupakan alat utama kita untuk mengunyah untuk kesehatan bagian dalam tubuh, karena fungsi pengunyahan adalah untuk fungsi memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Yang kedua, fungsi gigi adalah sebagai alat bantu bicara. Karena dalam kita berbicara tentunya mengeluarkan huruf-huruf yang pengucapannya dibantu dengan adanya gigi. Jadi dalam hal ini mungkin Mbak ada suara A, F, S. Itu adalah huruf-huruf konsonan yang membutuhkan posisi gigi yang merapat itu. Berikutnya adalah fungsi kosmetik. Jadi bagaimanapun cantiknya seseorang, gantengnya seseorang tentu tidak terlepas dari keadaan gigi. Jadi biarpun cantik Mbak ada, kalau memang kondisi gigi ompong ya tentu mengurangi nilai kecantikan itu sendiri. Itu salah satu dari beberapa fungsi gigi. Bukan hanya fungsi untuk keberlangsungan hidup juga ya, tapi fungsi kecantikan juga ya. Kecantikan, pengunyahan, estetika. Jadi banyak faktor. Baik. Untuk yang disebut gigi berlubang itu sendiri tuh bagaimana sih, dok? Jadi kalau secara teori gigi dikatakan berlubang adalah kalau di masyarakat itu dikatakan berlubang apabila telah mengalami sakit. Itu yang lazim sehari-hari dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi yang perlu dipahami di sini secara ilmu kedokteran gigi, gigi itu telah dikatakan berlubang apabila telah mengalami perubahan warna. Jadi apabila ada titik putih pada permukaan gigi, itu telah dianggap proses gigi berlubang telah dimulai. Jadi sekedar bercak menyebutnya mottled nail atau titik putih pada gigi itu telah dianggap sebagai proses gigi berlubang. Cuma dalam kenyataannya kondisi masyarakat kita mengatakan gigi berlubang apabila gigi telah sakit. Jadi kalau belum sakit itu belum dikatakan gigi tersebut berlubang, Mbak Alda. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti awalnya itu lapisan putih gitu ya, dok ya, bukan kuning ataupun agak coklat itu bukan? Bukan, jadi ada bercak berwarna keputihan pada permukaan gigi. Jadi bercak ini kalau memang sarana memungkinkan Mbak Alda ya, entah itu di korek, kadang-kadang dia akan lepas. Jadi bayangannya seperti ada karat di permukaan besi. Jadi di korek sedikit dia akan berlubang. Nah, tadi yang jadi kendala tadi di masyarakat kita mengatakan gigi itu berlubang semata-mata apabila telah mengalami rasa sakit. Itu seperti itu. Padahal sakit itu sudah fase keberapanya, dok ya, dari gigi berlubang ya. Proses kelanjutan yang sudah terlanjur parah. Untuk penyebab gigi berlubang itu sendiri bagaimana? Apa itu, dok? Ya, tadi saya sempat membawa gambar, Mbak Alda. Jadi secara karakteristik gigi itu ada 4 faktor yang menyebabkan gigi berlubang. Jadi untuk pemirsa TVRI pahami bahwa gigi berlubang itu bukan proses yang seketika. Jadi langsung bolong seperti itu, enggak. Dia ada tahap-tahapannya. Nah, itu ada 4 faktor yang menyebabkan gigi berlubang. Yang pertama adalah bagaimana keadaan kita yang memiliki gigi. Jadi bagaimana kita sebagai host, sebagai pemilik gigi merawat gigi kita. Bagaimana cara kita menyikat gigi. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
pola makan. Beberapa orang memiliki kecenderungan pola makan menyukai makanan yang sifatnya lunak dan lengket. Nah, itu yang menyebabkan gigi berlubang. Yang ketiga, bagaimana kondisi bakteri yang ada di rongga mulut, hingga dengan adanya bakteri tersebut akan menguraikan lapisan terluar atau lapisan email gigi. Dan yang terakhir adalah waktu. Jadi bagaimana ketiga faktor tersebut saling bersinergi sehingga menyebabkan proses gigi berlubang. Jadi untuk memutus atau mencegah bagaimana proses gigi berlubang, salah satunya tentunya adalah dengan menghilangkan keempat faktor tersebut. Jadi faktor kita merawat gigi, faktor pola makan, bagaimana faktor kita mengendalikan bakteri di rongga mulut, dan yang terakhir bagaimana cara kita mengatur waktu. Dalam hal ini adalah waktu kita dalam makan atau ya mungkin pada ya. Baik. Kalau untuk faktor usia sendiri ya dok ya, mungkin kita dari anak-anak, dari remaja, dewasa ke dewasa akhir ya, mungkin itu dari keempat penyebab itu ada nggak yang faktor yang paling mempengaruhi untuk misalnya di usia remaja faktor apa, di usia dewasa faktor apa gitu, ada nggak sih dok sebenarnya? Kalau secara garis besar dikatakan bahwa faktor gigi berlubang itu adalah karena habitual, jadi faktor kebiasaan. Jadi apakah faktor usia di sini berpengaruh? Tentu. Jadi kita analogikan sebagai mungkin mesin atau barang. Jadi semakin sering gigi digunakan, tentu akan mengalami kerusakan juga. Dimana gigi itu dalam kondisi normal pada saat kita maunya, itu ada proses pergesekan permukaan gigi. Nah itu mau tidak mau terkadang ikut menyebabkan ratanya permukaan gigi. Nanti dengan ratanya permukaan gigi itu akan berlanjut dengan kerusakan email pada gigi. Gitu ya dok ya. Berarti memang ada faktor usianya juga ya? Semacam kalau disederhanakan mungkin kata-katanya dengan semacam penipisan dari email gigi. Karena kita sering ngunyah kayak gitu ya dok ya. Betul. Gitu. Oke, kalau untuk tadi kan juga ada faktor bakteri atau kuman ya dok ya. Nah itu untuk masyarakat juga tahu itu seperti bakteri apa gitu dok? Dalam kondisi normal itu di rongga mulut kita memiliki dua jenis bakteri. Jadi mungkin kalau Mbak Alda dulu ingat zaman sekolah dulu dikatakan ada bakteri yang merugikan dan bakteri yang tidak merugikan. Nah dalam kondisi normal keadaan bakteri ini itu relatif jumlahnya stabil. Jadi antara yang merugikan dengan yang menguntungkan itu jumlahnya koloninya sama. Nah, cuma kadang-kadang karena faktor hormonal, faktor pola makan tadi, salah satu yang lain mungkin faktor merokok, itu terjadilah gangguan keseimbangan bakteri tadi. Nah, kadang-kadang yang tidak bijak adalah penggunaan obat-obatan kimia yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan terus-menerus. Nah, jadi penggunaan preparat inilah, obat-obat itulah yang dia menyebabkan gangguan bakteri tadi. Jadi yang paling lazim itu di pasaran adalah penggunaan obat kumur. Baik, nanti kita akan lanjutkan dokter ya perbincangan mengenai tema kita yaitu gigi berlubang. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Info Sehat. Cina Palembang nih, nggak nyangko lah bagus nian sekarang. Aduh nian, lah besar, jalan kan lah agak luas. Betul, sampah tak katik lagi. Betul, lah mulai bersih sekarang nih. Astaga, pancak ini galau wong Indonesia, pacak penuh dunia ini dengan sampah. Inilah Palembang, jalannya luas, kita tidak sambil teleponan, sambil apa? Tidak boleh lor, nyopir sambil teleponan. Saksikan Publika, sebuah talk show yang membahas isu-isu hangat yang ada di masyarakat. Setiap hari Senin sampai Rabu jam 15 sampai 16 sore. TVRI Sumatera Selatan, kami kembali.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Sehat. Dan tema kita hari ini yaitu adalah gigi berlubang dan masih berbincang dengan narasumber kita yaitu Dr. Gigi Erwan Naufal. Baik dok, kita lanjutkan lagi tema kita hari ini yaitu gigi berlubang ya dok ya. Kalau untuk tingkatan gigi berlubang itu sendiri ada nggak sih dok tingkatannya? Ada. Jadi Mbak Alda, proses gigi berlubang itu adalah bukan proses yang terjadi seketika dalam waktu satu malam. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa gigi itu memiliki lapisan-lapisan. Jadi yang pertama adalah lapisan, kita menyebutnya lapisan terluar atau email gigi. Ini merupakan bagian yang terkeras dan salah satu organ yang paling susah untuk diurai. Bagian yang kedua itu ada gambar. Jadi lapisan kedua yang bisa berwarna, kita lihat dok ya, ada gambarnya ya. Ya betul, yang berwarna kuning agak bergaris-garis, oranye mungkin itu Mbak Alda ya. Itu adalah lapisan dentin atau tulang gigi. Jadi secara kekerasan lapisan dentin ini relatif lebih lunak dibanding email. Jadi tingkat kekerasan email adalah lebih lemah 8 kali daripada email. Dentin lebih lunak daripada email. Lebih lunak dari email ya. Ya, berlanjut lagi ada gambaran seperti akar. Itu adalah gambar dari saraf gigi. Nah, tadi yang Mbak Alda tanyakan tadi, bagaimanakah proses atau tahapan gigi berlubang tadi? Jadi pada tahap awal proses penguraian atau demineralisasi itu terjadi pada permukaan email. Nah, biasanya apabila kerusakan pada permukaan email, ini si pasien atau penderita gigi berlubang itu tidak mengalami rasa sakit. Jadi masih aman, tidak peduli gitu loh. Bisa dikatakan cuek, itu yang pertama. Dibiarkan lagi, proses itu akan berlanjut jadi semakin dalam. Nah, itu akan mengenai permukaan dentin tadi. Nah, dentin adalah bagian awal dari sel-sel saraf gigi. Sehingga apabila ada rangsangan yang berupa panas atau dingin, maka si pasien atau orang yang memiliki gigi akan mulai ada ekspresinya. Jadi kalau makan panas sakit, kalau makan dingin agak sedikit senyum, mungkin senyum nahan sakit lah itu. Ini pun sifatnya tadi apabila ada rangsangan makanan yang panas atau dingin. Jadi kalau tidak ada makanan panas dingin, belum ada keluhan sakit. Dibiarkan lagi, pada proses berikutnya akan terjadilah proses kerusakan gigi yang mencapai permukaan saraf gigi atau pulpa gigi tadi. Nah, apabila tahapan telah mencapai pulpa gigi ini, Mbak Alda, si pasien akan mulai nangis. Jadi malam-malam nangis, sakit gigi seperti itu. Jadi itulah proses kerusakan gigi. Nah, kadang-kadang kita mulai sadar, mulai menyesal itu apabila kerusakan gigi sudah pada tahap lapisan pulpa atau lapisan saraf gigi. Nah, kalau disadar seperti itu biasanya sudah agak banyak keluhan. Sampai kepala sakitnya dok ya. Betul. Kalau untuk tadi kan gigi berlubang sampai ke dentin tadi juga bila makan makanan panas atau dingin itu bisa ngilu ya dok ya, bisa sakit. Sudah ada rasa sakit, nyeri, tidak nyaman. Itu perbedaannya dengan gigi sensitif itu bagaimana dok? Secara keluhan mungkin serupa. Jadi secara keluhan klinis mungkin sama. Si pasien merasa sakit gitu loh. Nah itu. Tapi kalau secara penyebab itu berbeda. Jadi kalau karena faktor berlubang tadi ada proses kerusakan lapisan gigi pada permukaan email berlanjut pada dentin. Nah sementara pada kasus sensitif itu tidak ada kerusakan terkadang, tapi yang mengalami permasalahan adalah lapisan gusi, permukaan gusi. Jadi dalam kondisi normal tadi di gambar tadi yang saya tayangkan tadi itu ada permukaan gusi yang menutupi daerah akar gigi. Nah, karena banyak kesalahan, salah satunya kekeliruan pada saat menyikat gigi menyebabkan permukaan gingiva atau gusi tadi mengalami penurunan, hingga otomatis lapisan akar gigi itu akan terbuka dan menyebabkan rasa ngilu atau hipersensitif tadi Mbak Alda. Berarti kalau gigi berlubang itu ada kerusakan dari emailnya ya dok ya. Pertama kalau gigi sensitif tidak ada kerusakan, tapi mungkin di gusinya. Terbukanya akar gigi. Terbukanya akar jadi, gigi. Yang dipahami di sini bahwa email itu hanya ada pada permukaan leher gigi. Sedangkan ke arah akar gigi itu tidak ada permukaan email. Jadi lebih sensitif di permukaan akar gigi tadi. Baik dok, nanti kita akan lihat gambar kedua. Baik.
Nah, ini bisa dijelaskan, Dok? Nah, ini tadi yang saya bilang di awal tadi yang Mbak Alda tanyakan tadi. Kenapa gigi bisa berlubang? Itu. Jadi tadi ada 4. Jadi yang pertama karena adanya faktor mikroorganisme. Jadi faktor bakteri di dalam rongga mulut, bagaimana perlakuan kita terhadap bakteri tadi. Jadi penggunaan bahan-bahan yang sifatnya kimia dan membunuh bakteri yang tidak direkomendasikan agak dihindari. Terus yang berwarna merah muda yaitu host. Host itu adalah kita. Jadi individu yang memiliki gigi, bagaimana perawatan, bagaimana sikat gigi. Itu yang berikutnya adalah substrat. Substrat ini dimaksudkan adalah kondisi atau jenis makanan yang kita konsumsi. Jadi yang mempercepat kerusakan gigi adalah makanan yang karakternya memiliki rasa manis dan dia lekat pada permukaan gigi, tidak agak susah dibersihkan. Dan terakhir adalah faktor waktu. Nah, adanya 4 faktor ini akan menimbulkan proses kerusakan gigi. Yang di A itu adalah proses kerusakan gigi. Jadi apabila salah satu faktor dihilangkan, otomatis proses kerusakan gigi akan berkurang. Tapi dari 4 faktor itu yang paling parah itu untuk mempengaruhi kerusakan gigi itu yang mana ya, Dok? Sama. Oh, sama. Jadi ya? keempat faktor tadi memiliki kontribusi yang sama besarnya. Baik. Baik, dokter, kita akan saya ingin mengingatkan kepada pemirsa TVRI dimanapun berada dapat bertanya mengenai tema kita yaitu gigi berlubang bersama Dr. Gigi Erwan Novan langsung ke nomor 07113114454. Dan setelah jeda pariwara berikut ini kita akan masih berbincang dengan Dr. Gigi Erwan Novan, namun setelah pariwara berikut ini. Kita sama-sama nyanyi kita ya.